Film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan kisah perjuangan seorang ibu yang menjadi PSK sambil mengasuh anaknya. Hingga akhirnya sesuatu menimpa mereka. Tokoh utama dalam film ini adalah Maria Alanis yang diperankan oleh Sofia. Dalam film ini, Sofia harus berakting menahan malu karena harus berkali-kali memperlihatkan neneknya. Namun, dengan akting tersebut, Sofia berhasil membuat film ini jadi lebih punya pesan moral yang tinggi. Alanis tinggal di sebuah apartemen kecil bersama dengan anaknya yang bernama Dante dan seorang mami yang mempekerjakannya. Sang mami yang bernama Gisela setiap hari terus menyebarkan brosur wanita panggilan di setiap sudut rumah dan toko. Pekerjaan Alanis tidaklah mudah. Dia harus menyempatkan menyusui anaknya terlebih dahulu sebelum datang pelanggan. Siang itu, Alanis menerima telepon yang mengatakan kalau mereka adalah pelanggan baru. Alanis turun ke bawah dan bersiap untuk bekerja. Saat dibuka, dia melihat ternyata ada dua orang yang ingin main dengannya. Tapi Alanis tidak mau karena dia hanya melayani satu orang saja. Namun pria tersebut memaksa, bahkan mencoba untuk masuk ke dalam. Alanis berusaha menahan, namun tidak bisa. Dan ternyata mereka ini bukan pelanggan yang ingin memakai jasa Alanis, melainkan dari dinas sosial. Mereka mendapat laporan dari tetangga dan warga sekitar kalau di sana mempekerjakan PSK. Alanis diwawancari oleh salah satu dari mereka dan tidak mengaku kalau Gisela adalah mucikarinya. Barang-barang dan kamar apartemen Gisela ditutup dan tidak boleh ada yang masuk. Bahkan HP milik Alanis juga ikut disita. Alanis lalu ditawari untuk dipindahkan ke tempat yang lebih layak, namun dia tidak mau karena dia tahu kalau dia bakal direhab bersama anaknya. Saking sibuknya, siang itu dia sampai lupa merebus air. Alhasil kamar jadi penuh dengan asap. Di sana dia juga menemukan HP milik Gisela yang berbunyi karena ada telepon. Sembari mengangkat telepon, Alanis kembali menyusui anaknya. Telepon itu berasal dari temannya yang bernama Santiago. Dialah pemilik apartemen tersebut. Alanis memberitahukan kalau mereka habis kedatangan dinas sosial dan menyita barang-barang. Tak lama Santiago datang membantu Alanis yang mencoba melepas stiker yang tertempel di pintu. Alanis bingung mau menjelaskan apa padanya. Santiago juga tampaknya tidak senang kalau apartemen mereka didatangi dinas sosial. Saat itu mereka mencoba membetulkan kunci pintu yang dirusak oleh dinas sosial. Santiago menyuruh Alanis untuk membantunya dari luar. Namun saat pintu sudah berfungsi, dia mengunci Alanis di luar. Alhasil Alanis tidak bisa masuk dan menggedor-gedor pintu sampai dimarahin sama tetangga yang ada di sana. Apalagi barang-barangnya masih berada di dalam. Kesialan Alanis tidak sampai situ. Saat mencoba minta tolong dengan tukang bersih-bersih, pintunya tertutup dan terkunci. Kini Alanis bingung harus tinggal di mana. Lalu dia teringat kalau dia punya bibi yang punya toko baju. Dia ke sana dan minta izin untuk sementara tinggal di sana. Bibinya awalnya tidak menerima mereka, namun karena kasihan pada anaknya, akhirnya dia meminta Alanis untuk masuk ke dalam. Alanis diizinkan tinggal sementara di sana dan tidur di toko karena bibinya tidak tega melihat Dante yang masih begitu kecil. Sorenya, Alanis mendatangi dinas sosial dan meminta beberapa barang dan HP yang mereka sita. Namun petugas mengatakan kalau Alanis harus membayar denda untuk mengambilnya. Dia bingung harus bayar pakai apa. Lalu dia melihat ada wanita yang pernah mendatangi di apartemen. Dia berbicara padanya dan meminta HP-nya dikembalikan. Wanita itu bilang kalau barang-barangnya berada di pengadilan karena tampaknya Gisela akan ditahan karena telah terbukti menjadi mucikari. HP dan beberapa uangnya berada di sana. Jika ingin mengambil, Alanis harus ke sana sekalian menemui Gisela. Bingung harus berbuat apa, Gisela mencoba menelpon pelanggan lamanya yang bernama Jose, seorang kakek-kakek yang haus akan serabi lempit. Jose sebenarnya hanya mau sama Gisela, namun karena Alanis terus memaksa, akhirnya dia mau. Dia terpaksa melakukan ini karena butuh uang. Alanis dan Jose akhirnya main di dalam mobil, namun sepertinya kerisnya Jose tidak bisa bangun jika tidak rebahan. Dia maunya main di apartemen, namun tidak bisa karena apartemen sudah terkunci. Karena tidak puas, Jose menyudahi pertemuan mereka dan memberikan setengah harga dari harga biasanya. Setelah itu Alanis mencoba menelpon tukang kunci untuk membobol pintu kamar apartemen. Dia mengambil semua pakaiannya yang tertinggal.
Lalu dia kembali ke rumah bibinya dan menemui anaknya. Alanis belum bisa membayar uang pada bibinya karena menumpang. Bibinya mengerti akan hal itu. Lalu bibinya memberikan info kalau temannya butuh orang untuk membersihkan rumahnya. Dia memberikan pekerjaan itu pada Alanis yang tampaknya tidak begitu suka. Esoknya dia diantar sama suami bibinya untuk memulai pekerjaan itu. Alanis memulai dengan membersihkan kamar mandi. Meskipun tampaknya dia sama sekali tidak suka dengan pekerjaan ini. Tapi dia harus demi anaknya. Setelah selesai, dia langsung diberikan upah dan ongkos transportasi. Tapi upah tersebut terlalu kecil bagi Alanis. Malam itu, Alanis mendapat telepon dari Gisela dari rumah tahanan sementara. Mereka saling ngobrol dan terlihat senang. Gisela meminta Alanis untuk datang ke pengadilan besok, sekalian dia mau mengambil beberapa barangnya. Meskipun susah, Alanis harus terlihat bahagia di depan anaknya. Dia tidak boleh terlalu stres karena itu akan berpengaruh pada air susunya. Esoknya Alanis datang ke sana dan mencari Gisela. Mereka akhirnya bertemu, namun tidak bisa lama. Di sana, Gisela terus meminta Alanis untuk bersaksi di pengadilan nanti. Namun sepertinya Alanis berubah pikiran. Dia tidak bisa terlalu lama meninggalkan anaknya, apalagi siang-siang. Namun dia akan memberikan keterangan pada dinas sosial kalau Gisela tidak bersalah dan bukan seorang mucikari. Siang itu, Alanis menjelaskan semua yang ia tahu selama ini. Mulai dari awal ia menjadi seorang PSK hingga sekarang. Alanis bukan berasal dari kota itu. Dia datang dari kampung untuk mencari penghasilan. Sampai di kota dia bekerja menjadi penari di sebuah tempat hiburan malam. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Gisela dan bekerja bersama. Bahkan Alanis juga tidak tahu siapa ayah dari anaknya. Tahu-tahu perutnya sudah gembung. Meskipun dia bekerja sebagai PSK, dia tidak mau anaknya tahu kalau ibunya bekerja seperti itu. Karena kelamaan diwawancarai, Alanis jadi to the point meminta HP-nya dikembalikan. Namun petugas juga tidak bisa memberikannya. Alanis merasa kalau itu hanya buang-buang waktu. Alanis berpikir untuk kembali bekerja sesuai keahliannya untuk bisa menghasilkan uang. Hari itu, dia melihat beberapa wanita yang sepertinya bekerja seperti dirinya. Meskipun daerah itu bukan miliknya, dia berharap masih bisa mengambil kesempatan. Sembari menunggu suami bibinya menjemput mereka, Alanis dan anaknya santai di kasur toko tempat suami bibinya bekerja. Alanis sangat bersyukur suami bibinya itu sangat menyayangi mereka, terutama dengan Dante. Saat di rumah bibinya, Alanis mendapat masalah karena ketahuan mengambil uang di laci kasir. Dia awalnya ingin bilang sama bibinya, namun karena bibinya sudah tidur, jadi dia langsung ngambil. Bibinya menegur Alanis untuk tidak melakukan hal itu lagi. Tidak hanya itu, bibinya juga kesal karena Alanis tidak mau meneruskan pekerjaannya sebagai pembantu di rumah temannya itu. Karena itu, malamnya Alanis kembali memutuskan untuk mencari pelanggan di jalan. Mumpung anaknya tidur dengan bibinya, dia mengambil beberapa baju yang ada di toko untuk beraksi. Tapi Alanis harus berhati-hati karena daerah itu bukan daerah miliknya. Dia sempat diusir dari sana, namun dia tetap nekat dan mengambil pelanggan. Dia mendapatkan seorang pelanggan dan akhirnya menuju hotel esek-esek untuk beraksi. Setelah selesai, Alanis kembali mendapatkan masalah. Dia ketahuan sama para PSK di sana dan dikejar. Alanis sempat sembunyi, namun akhirnya dia ketahuan dan dihajar. Pulang-pulang, Alanis memberikan uang hasil kerja pada bibinya yang sedang menggendong Dante. Namun saat Alanis ingin mengambil Dante, bibinya tidak memberikan. Alhasil mereka saling tarik-menarik. Keributan itu didengar oleh suaminya bibinya dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Dia membantu mengambil Dante dari bibinya. Setelah kejadian itu, dia sadar kalau dia tidak bisa tinggal di sana lagi. Beberapa hari kemudian, dia mendapat pekerjaan lamanya, namun dengan keluarga yang berbeda. Alanis dan anaknya diterima dengan baik di sana. Alanis menerima pelanggan baru dan bersiap beraksi kembali. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Alanis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, alur, dan sampai jumpa.